Ya teman-teman, ini di Ciberem nggak bisa lewat karena katanya di bawah sana masih longsor dan masih dibersihin. Jadi mungkin baru sore baru bisa lewat. Jadi kalau yang ke arah kota Cianjur dari arah puncak itu nggak bisa langsung ke kota Cianjur pas di jalur ini gitu. Jadi harus lewat Cugenang muter. Nanti diarahin kok sama petugas-petugas di sini untuk ke arah mana. Nah, itu adalah pengungsi gempa Cianjur sekitar Pacet, Cugenang. Ya, warga mengungsi di apa sini? Greenhouse ya, di tanaman yang ada tutup, yang ada atapnya itu loh. Anak-anak kecil, dan ini macet sekali teman-teman. Ya, pemandangannya indah sekali. Ini macet sekali. Jadi akses dari puncak Bogor ke kota Cianjur terputus. Meskipun katanya udah bisa lewat, tapi ternyata masih ada bagian yang terputus di Ciberem yang masih tertimbun oleh longsor ya, tanah, pasir, batu, dan dadau pohon-pohon. Sehingga kita harus lewat jalan tikus, jalan pintas, lewat perkampungan, lewat perkebunan, dan ini sempit sekali karena ada mobil juga yang lewat sini. Kalau motor itu sepertinya bisa, tapi kalau mobil sepertinya nggak bisa ya teman-teman. Jadi yang anehnya ya, sedikit sekali negara berperan kalau menurut saya ya di sini. Yang lebih banyak itu masyarakat, civil society yang mengatur, baik itu anak-anak muda, relawan dari berbagai lembaga kemanusiaan, maupun saya lihat juga tadi ada mahasiswa, mereka pakai alma mater. Tapi saya nggak ngelihat tuh aparat negara yang aktif mengatur lalu lintas di jalan kecil ini. Nah, ini kan soalnya tadi saya dengar juga ada beberapa ambulan di belakang maupun di depan saya itu yang ingin cepat-cepat, tapi ya nggak mungkin karena jalannya benar-benar macet, dan ini berkilo-kilo teman-teman kayak gini, benar-benar menghabiskan waktu. Dan bayangkan kalau di ambulan itu ada yang sakit gitu. Lagi pula jalan yang longsor itu kenapa sih nggak bisa cepet-cepet segera diselesaikan? Kan kita, aparat kita ya banyak sekali ya yang memiliki peralatan lengkap, baik tentara, polisi, maupun aparat sipil. Itu kan ya mudah-mudahan udah terbuka jalannya, dan kita selalu berbaik sangka bahwa memang mungkin aparatnya kurang. Nah, sehingga lagi-lagi masyarakatlah yang lebih berperan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Kerjasama antar masyarakat, pengertian di antara masyarakat, dan itu sangat diperlukan teman-teman. Kalau kita lihat sepanjang di jalan kecil ini tadi, kalau ada motor yang, jadi kita dipaksa untuk 2 atau 1 jalur, paling banyak 2 jalur. Yang motor-motor ini seperti teman-teman lihat ini mengantri 1 jalur. Nah, kalau ada yang lewat itu awalnya yang sampai 2 sampai 3 itu dibiarkan, tapi karena benar-benar membuat macet, akhirnya sekarang masyarakat di sini sepertinya warga lokal dan para relawan cukup keras untuk menertibkan kalau ada motor yang membuat 3 jalur bahkan sampai 4 jalur itu. Nah, ini alhamdulillah itu ada masjid, ada pesantren Tahfidz Darus Syifa
Ini indah sekali di balik perbukitan. Masih terdengar suara ambulan di belakang sana. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang akses jalan raya kita memang kurang bagus ya, kecil. Di mana-mana jalan itu kecil. Oke, kita mulai jalan lagi sedikit-sedikit ya teman-teman. Demi menghemat bensin, pas turunan gak nyalain mesin. Kita lihat relawan banyak bolak-balik untuk mengatur lalu lintas agar tetap satu jalur seperti ini teman-teman. Karena kalau sampai dua jalur nanti jadi 3 jalur, nanti jadi 4 jalur, nanti malah nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi aji mumpung dan apa ya, jadi kadang-kadang gini, ada kalau di psikologi itu ada di sosial media juga ya, ilmu sosial media itu ada, nah itu ada mobil tuh kan, gimana tuh, itu ada yang namanya bandwagon effect. Jadi efek ikut-ikutan. Nah, ketika kita ngantri satu jalur gini, udah gitu ada yang nggak sabar, dia maju aja jadi 2 jalur, nah yang lain tahu ikut-ikutan tuh. Ya, itu namanya bandwagon effect. Nah, bukan menyelesaikan masalah. Enggak, malah jadi macet untuk semua. Padahal gara-gara satu orang itu yang saya bisa bilang egois ya gitu. Malah jadi bikin macet semua kan. Nah, itu. Ini SDN Gasol, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Sebagian gedungnya hancur. Ya, ini Cugenang lagi, masih di Cugenang teman-teman. Masih posko pengungsian. Ya, kita coba jalan lagi. Oke, ini rumah yang hancur, satu rumah hancur, dan satu rumah juga hancur. Nah, itu posko dari Kemensos. Nah, di depan ada posko dari BNPB sepertinya karena warnanya orange. Ya, ini posko dari Posko Gasol Pusaka BNPB. Nah, ini bisa dilihat. Kita terus berjalan. Nah, ini ada Kemensos juga, satu rumah hancur. Posko. Ya, ini daerah yang tampaknya cukup goncangannya cukup besar sepertinya daerah sini. Ya, terhancur semua teman-teman. Ada mobil ketiban, aduh, hancur tuh mobil, kesian banget. Nah, di atas sana posko. Nah, ini ada TNI Kodim 0604 Karawang bawa bantuan, polisi Polda Jabar, Kodim juga, ambulan, posko-posko. Ya, kita lihat posko-posko. Ini sepertinya daerah yang cukup parah ya teman-teman, di kawasan Gasol Cugenang.
Basarnas. Oh, ini satu bangunan hancur. Seperti bangunannya memang belum selesai. Air building besar teman-teman. Ini adalah Gasol Cugenang Kabupaten Cianjur. Kita sedang menuju kota. Mohon maaf saya nggak begitu tahu Cugenang itu kabupaten atau kota Cianjur. Ada saluran air yang masih di Kecamatan Cugenang, di depan dekat SDN Sukamaju, Kampung Munjul ya, Desa Gasol. Nah, ada saluran air yang bocor. Nah, kita lihat juga. Oke. Ya, kita kena satu jalur lagi teman-teman di jalanan menuju kota ini. Nah, ini samping saya ada rumah yang hancur. Nah, oke, kita jalan pelan-pelan. Rumah Ibu Bidan. Ya, bagian sedikit bagiannya yang hancur. Oh enggak, atasnya sudah hancur. Partai ya, Gerindra, mobil siaga Gerindra. Partai sudah mulai masuk. Ya, kita maju lagi pelan-pelan. Indah ya pemandangannya. Jalan beton membelah sawah. Warga mengangkat barang-barang pribadinya seperti selimut, kasur dan sebagainya karena rumahnya sudah pada hancur. Ya, ini ada motor Mio ya. Ketiban puing-puing bangunan. Motor Mio ketiban puing-puing bangunan. Satu rumah hancur. Oh, ada lagi NMAX. NMAX-nya juga ketiban bangunan ya teman-teman. Ada pos ronda. Bengkel las yang juga hancur. Satu jalur lagi kita ngantri. Tampaknya di depan sana kehancuran lebih parah. Warung hancur, warung. Air ini isi ulang air. Dan ini posko pengungsi ya, di mana-mana dibuka tenda-tenda darurat untuk pengungsi yang sebenarnya mengkhawatirkan, tidak bisa menjamin mereka tidak kena hujan, terutama kalau panas masih bisa, tapi kalau hujan itu